Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan, hari ini kita memperoleh anugerah kasih setianya setelah melewati malamnya dengan istirahat kita. Dan di pagi hari ini kita diberikan hari yang baru, semangat yang baru dan sukacita yang baru bersama saudaraku sekalian. Di pagi hari ini saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan kepada kita dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 21 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian saudara-saudaraku, hikmat dunia versus hikmat Allah sungguh sangat berbeda, saudara-saudaraku. Hikmat dunia sebuah kecakapan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, sebuah kecakapan intelektualitas untuk menganalisa, untuk memahami segala sesuatu dari sudut intelektualitas saudara-saudaraku. Hikmat dunia sering diukur dari pencapaian-pencapaian, kemajuan, keberhasilan, dan yang sama dengan itu, dengan akal, dengan pikiran, itu bisa diperoleh standar dari moral menjadi salah satu ukuran dari hikmat dunia. Saudara-saudaraku, itu tidak salah. Tetapi kalau dibandingkan dengan hikmat Allah sungguh sangat berbeda, saudara-saudaraku. Karena hikmat Allah itu berorientasi kepada hidup takut akan Tuhan, saudara-saudaraku. Hikmat Allah itu di dalamnya ada pengorbanan untuk dan demi orang lain. Di dalamnya ada kerendahan hati. Di dalamnya ada memikirkan keberhasilan orang lain, keselamatan orang lain, dan kita hidup di dalam perintah dan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Itulah hikmat Allah. Tetapi dunia selalu berkata lain, bahwa apapun yang dipikirkan oleh dunia ini, itu yang menjadi pencapaian satu-satunya di dalam kehidupan. Sementara jalan Allah, misi Allah, hikmat Allah itu justru harus menyelamatkan orang lain. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, bukan hanya memikirkan diri sendiri, bukan hanya kepentingan sendiri, keberhasilan sendiri. Tetapi ketika hikmat Allah itu, sebagaimana Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah hikmat Allah. Dia berkorban, bahkan dia mati, digantung di kayu salib, demi dan keselamatan semua orang. Itulah hikmat Allah. Barangkali dunia tidak menerima itu. Itu dikatakan sebuah kebodohan. Tetapi apa yang dikatakan dunia ini sebagai kebodohan, justru itulah hikmat Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang, saudara-saudaraku. Di sanalah kita harus bergegas untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepada hikmat Allah, dalam arti melakukan segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan. Di sana kita harus memahami bahwa hikmat Allah ini mendorong kita, memampukan kita, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ketika setiap orang hanya memikirkan diri sendiri, di sana sudah kehilangan hikmat Allah. Ketika orang lain mengorbankan orang lain, saudara-saudaraku, di sana dia sudah kehilangan hikmat Allah. Tetapi kemampuan setiap orang untuk mau berkorban kepada orang lain, di sanalah hikmat Allah akan kita peroleh, saudara-saudaraku. Mari, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah zaman kita yang maju ini, di tengah-tengah zaman yang cepat berubah ini, memang zaman kita sekarang ini hanya memikirkan hedonisme, kenikmatan sendiri, keberhasilan sendiri, dan kesenangan sendiri. Tetapi itu bukan hikmat Allah. Di tengah-tengah zaman yang maju, mari saudara-saudaraku berlaku dengan mengedepankan dan memikirkan orang lain. Dan kita juga menjadi bagian dari orang lain sebagai keselamatan bagi orang lain dan sukacita bagi orang lain. Saudara-saudaraku, mari bekerjalah dan lakukan aktivitasmu di dalam hikmat Allah. Dengan demikian, hidupmu akan dicerahkan, hidupmu menjadi inspirasi kebaikan, hidupmu menjadi sumber damai bagi semua orang, dan kebenaran akan menjadi milik saudaraku sekalian. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku, dan Tuhan memberikan kita sukacita yang sempurna. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa di dalam surga, Engkau sudah berkorban untuk kami, mati untuk kami, menebus kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Itulah hikmat Allah, di mana kami tidak bisa memahami dan menyelaminya. Tetapi semuanya itu dibukakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami hidup di dalam hikmat Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami terberkati dan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Di setiap aktivitas kami ya Allah, perkenankan kami untuk hidup di dalam hikmat-Mu, takut akan Tuhan. Dengan hidup takut kepada Tuhan, hidup kami akan terberkati. Terima kasih ya Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, dari Citra Hotel Cikopo, dalam acara pemberdayaan dan retreat Parhalado HKBP Jalan Lejen Suprapto, saya ucapkan selamat dan Tuhan memberkati kita semua.